Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah kita bisa kumpul lagi di Kaila Catering ini. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya minta maaf karena tadi ada sholat gerhana, jadi agak telat. Dan karena memang kondisinya sedang gerhana bulan dan masih juga gerhana bulan, karena diperkirakan sekitar sampai jam 9 ya gerhana itu. Maka malam ini juga kita akan membahas seputar gerhana juga. Akhwatufiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gerhana ini adalah tanda dari tanda-tanda kuasa Allah. Artinya bahwa gerhana itu sama dengan musibah-musibah yang terjadi. Sama dengan gempa, sama dengan tsunami, sama dengan banjir bandang, sama dengan puting beliung yang mengangkat rumah-rumah. Itu kurang lebih saja. Lah gerhana itu sama dengan itu semua. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Tidaklah kami utus tanda-tanda kebesaran Allah kecuali dalam rangka menakut-nakuti hambanya. Harusnya malam ini kita takut. Karena biasanya setelah terjadi gerhana itu biasanya banyak musibah. Kita tidak tahu. Karena musibah itu juga terjadi karena maksiat kita. Lah gerhana ini tanda kasihan Allah kepada kita, kita diingatkan. Supaya selama ini yang futur, yang malas ibadah, yang banyak maksiat, supaya kembali bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan ditampakkan gerhana. Harusnya kita takut. Yang heran di negeri kita ini justru tidak takut, malah ada gerhana-gerhana tertentu justru ditunggu-tunggu itu. Selfie pula dia dengan gerhana. Padahal gerhana itu dalam rangka untuk menakut-nakuti kita sebenarnya. Makanya di zaman Nabi SAW, saat putra beliau Ibrahim meninggal dunia, itu terjadi gerhana matahari total. Karena di zaman itu kan belum ada listrik, jadi betul-betul gelap. Kalau sekarang kan gelap, tinggal hidupkan listrik saja, jadi nggak nampak gerhananya kan gitu ya. Kayak malam ini di sini mana nampak gerhana, semua listrik di mana-mana. Coba digelapkan, baru tahu bahwa alam semesta ini gelap. Makanya Nabi SAW saking ketakutannya tiba-tiba gelap mendadak, maka Nabi SAW langsung lari. Sampai ada hal yang dilupakan untuk diambil, kemudian langsung masuk ke masjid. Dan memerintahkan seorang sahabat untuk memanggil manusia dengan panggilan as-salatu al-jami'ah. As-salatul jami'ah. As-salatul jami'ah. Panggilan as-salatul jami'ah ini bukan panggilan biasa, bukan seperti adzan. Artinya kalau ada panggilan as-salatul jami'ah berarti ada sesuatu tuh. Makanya para sahabat pada keluar dan menuju Masjid Nabawi. Ketika itu Nabi SAW langsung mengajarkan kepada para sahabat Nabi SAW bagaimana sholat gerhana. Karena ketika itu belum ada syariat sholat gerhana. Para sahabat heran karena sholat gerhana ini berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya. Memang 2 rakaat. Tetapi setiap 1 rakaat itu ada rukunya. 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Jadi kalau saya praktekkan sholat gerhana itu, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian baca Fatihah, kemudian baca surat, kemudian ruku. Habis ruku kemudian bangkit lagi i'tidal, baca Fatihah lagi, kemudian baca surat lagi, kemudian ruku lagi, kemudian baru sujud. Lah rakaat keduanya juga sama, rukunya 2 kali, bacaan Fatihahnya dan bacaan suratnya juga 2 kali. Makanya para sahabat Nabi SAW heran.
karena belum pernah dilakukan. Salat dalam satu rakaat 2 kali ruku 2 kali sujud, dan panjangnya luar biasa. Sampai-sampai salat gerhana ini di zaman itu sangat panjang sekali. Jadi kalau boleh saya katakan, bisa saja satu rakaat itu satu surat Al-Baqarah dibaca. Sehingga saking lamanya para sahabat itu ada yang pingsan jatuh. Saking lamanya salat gerhana itu. Karena gerhana itu terus salat sampai hatta yanjali, disebutkan dalam riwayat sampai terang kembali. Jadi salat gerhana itu memang sunnahnya dilamakan bacaannya. Makanya para sahabat Nabi SAW keheranan, ada apa ini? Ya. Nah, selepas salat Nabi SAW naik ke atas mimbar, kemudian mengatakan, Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yang kashifani limauti ahadin wala lihayati. Ingat, sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua-duanya tanda kuasa Allah, bukan karena kematian seseorang, bukan karena hidupnya seseorang. Kenapa Rasul mengatakan seperti itu? Karena tradisi jahiliyah dan keyakinan mereka bahwa bulan, bintang, matahari itu punya pengaruh secara zatnya kepada peristiwa bumi. Karena ketika terjadi gerhana matahari itu bertepatan dengan wafatnya putra Nabi Ibrahim. Jadi disangkanya gerhana itu terjadi karena wafatnya putra beliau, Ibrahim, putra Nabi SAW. Maka Rasul ingin meluruskan akidah yang salah itu. Bukan, gerhana itu bukan karena wafatnya anakku, bukan pula karena lahirnya seseorang yang besar, tapi gerhana itu tanda kuasa Allah, liyukhawwifa bihi ma ibadah, kata Rasul, untuk menakut-takuti hamba-hambanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wallahi demi Allah, ma min ahadin aghyar min Allah bi an yazniya abduhu aw tazniya amatuhu. Wallahi law alimtum ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kata Rasul, demi Allah, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dengan Allah ketika melihat ada seorang hamba sahaya laki-laki atau perempuan berzina. Demi Allah, kata Rasul, aku sudah diperlihatkan neraka. Kalau kalian tahu kedahsyatan neraka yang aku lihat, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis, kata Nabi. Karena saat sholat gerhana itu, Rasul ditampakkan neraka. Sampai-sampai ketika sholat itu sempat mundur sedikit, saking takutnya Nabi SAW. Kemudian Nabi menceritakan apa yang dilihatnya di hadapan para sahabat Nabi SAW soal neraka. Ya. Bahkan Rasul mengatakan, ra'aitun nar, ma ra'aitun nar. Atau ra'aitun nar, aku melihat neraka, dan aku tidak pernah melihat neraka sedahsyat itu, kata Rasulullah. Saking takutnya Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena gerhana itu mengingatkan kepada hari kiamat. Ingat, gerhana itu mengingatkan kita dengan dekatnya kiamat. Makanya Nabi SAW pernah bersabda bahwa umat ini akan terjadi khasfun wa qadfun wa mashun. Umat ini akan terjadi khasfun. Kalau khasfun diarahkan ke bumi artinya banyak gempa. Kalau diarahkan ke langit artinya banyak gerhana. Qadfun, hujan batu. Dan juga mashun. Nanti umat ini akan terjadi di mana orang-orang akan dirubah menjadi binatang. Mungkin orangnya, mungkin wataknya. Sahabat bertanya Rasul, itu kapan terjadinya? Apabila, kata Nabi SAW, orang sudah mulai cinta dengan biduan-biduan wanita. Dan hari ini kita bisa melihat kenapa terjadi banyak gerhana, karena juga banyak maksiat masalahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi tentunya namanya gerhana, tentu akan terus lewat setiap tahunnya, kan, gerhana itu. Kadang setahun sekali, kadang 2 tahun sekali gitu. Gerhana tetaplah gerhana, akan terus ada gerhana itu. Tapi bukan itu masalahnya. Bagaimana gerhana itu memberikan pengaruh kepada kita. Pernah nggak antum-antum ini ketika melihat gerhana merasa ketakutan? Coba. Kan slow-slow saja kayaknya ya. Kayaknya nggak takut gitu ya. Aneh gitu kita ini. Boleh jadi mungkin hati kita sudah berkarat karena banyak yang maksiat, akhirnya sudah biasa gerhana itu. Apalagi sudah dikasih tahu gerhananya ini tanggal sekian, bulan sekian gitu. Kayaknya lewat begitu saja. Setiap datang gerhana ya tidak ada perubahan bagi kita.
Padahal hikmah di antara gerhana itu harusnya setelah terjadi gerhana kita berubah. Yang tadinya nggak sholat jadi sholat, yang tadinya malas untuk baca Quran jadi baca Quran, yang tadinya malas ibadah jadi beribadah. Harusnya kan seperti itu. Karena di awal saya sudah katakan wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah Allah mengirimkan tanda-tanda kuasa, salah satunya gerhana, dalam rangka menakut-nakuti. Harusnya kita takut. Malam ini kita takut harusnya. Jangan sampai tidak takut. Menunjukkan kalau tidak takut ada masalah dengan keimanan antum ini. Ya, keislaman kita jadi masalah. Kok Allah menakut-nakuti, kok tidak takut kita? Kan aneh itu namanya. Allah sedang menakut-nakuti. Antum saja ditakut-takuti oleh bos gitu kan. Umpamanya tidak akan saya gaji. Antum sudah kerja lama. Itu saja ada pengaruh tuh. Ini yang menakut-nakuti bukan bos yang menciptakan kita, yang ngasih rezeki kita, yang ngasih makan kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Masa kita nggak takut? Di mana hati kita? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu apa pelajaran yang bisa kita petik dari gerhana itu, ikhwan? Pertama, bahwa gerhana ini adalah tanda-tanda kuasa Allah. Allah berkuasa menggelapkan alam semesta, baik gerhana matahari total atau gerhana bulan total. Allah berkuasa. Bayangkan kalau seandainya gerhana ini tidak berhenti sampai kiamat dibangkitkan. Apa yang terjadi? Gelap alam semesta ini. Kalau terjadi gerhana matahari kemudian tidak dihentikan, atau terjadi gerhana bulan total tidak dihentikan sampai kiamat, kira-kira PLN mana yang sanggup menerangi bumi? Hah? Nggak ada PLN yang sanggup menerangi bumi kalau gelap sepanjang masa sampai kiamat. Itu nggak ada ceritanya. Orang listrik naik aja udah ngamuk-ngamuk kan gitu. Naik lagi gitu ya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sayang dengan kita. Gerhana itu hanya lewat beberapa waktu kemudian hilang, kembali terang lagi. Tapi kalau Allah mau kan Allah bisa menggelapkan sampai kiamat kan. Kalau seandainya Allah gelapkan sampai kiamat, nggak ada manusia yang sanggup menerangi alam semesta seluas ini. Menunjukkan di sini ada Rabbul Kaun, bahwa ada Rabb yang memelihara alam semesta, memiliki, menguasai dan mengatur. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, gerhana ini ikhwan dalam rangka meluruskan akidah. Karena dahulu ada sebagian orang yang menganggap bahwa bulan itu Tuhan, matahari itu Tuhan. Bulan itu Tuhan cahaya, bulan itu Tuhan kegelapan, matahari itu Tuhan cahaya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bantah bahwa bulan dan matahari itu makhluk Allah. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Allah mengatakan, jangan sujud kepada matahari, jangan sujud ke bulan, tapi sujudlah kepada yang menciptakan matahari dan bulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi matahari dan bulan itu makhluk. Makanya orang-orang jahiliyah dulu, apabila kemudian waalaikumsalam terjadi hujan, mereka mengatakan mutirna binau'i kada wa kada. Kami telah dihujan dengan bintang ini dan itu, katanya. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak begitu cara mengucapkannya, tapi mutirna bifadlillah. Kami dihujani karena karunia Allah, bukan karena bintang ini dan bintang itu. Rupanya keyakinan soal bintang itu kan masih ada hari ini. Ya, terutama para paranormal gitu yang meramal dengan menggunakan zodiak perbintangan itu kan masih ada itu. Itu kan tradisi umat dulu tuh. Makanya dibantah dalam Al-Qur'an, jangan sujud kepada matahari, jangan pula kepada bulan, karena dua-duanya makhluk yang diciptakan Allah, tapi sujudlah kepada yang menciptakan keduanya. Ini hikmah yang kedua dari terjadinya gerhana. Hikmah yang ketiga, gerhana ini risalah pada kita-kita yang masih melakukan dosa besar. Karena tadi saya sudah singgung bahwa Nabi SAW mengatakan tidak ada satupun yang lebih cemburu dibandingkan Allah ketika melihat ada seseorang yang berzina. Artinya bahwa di sini risalah, siapapun yang melakukan dosa besar berhenti. Kalau terjadi gerhana, berhenti. Jangan melakukan dosa besar. Dikhawatirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan musibah yang kita tidak tahu. Mungkin kita sedang pulang dari sini naik motor ketabrak, kita tidak tahu. Antum sedang jalan tahu-tahu jatuh mati, kita tidak tahu. Antum tidur malam ini besoknya nggak hidup lagi, siapa yang tahu?
Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Orang itu tidak tahu di mana dia meninggal. Di jalankah, di rumahkah, di rumah sakitkah, hanya Allah yang tahu. Makanya saat gerhana itu jauhi maksiat, jangan sampai bermaksiat. Allah sedang menakut-nakuti kita. Makanya kenapa Nabi SAW memerintahkan kita untuk banyak doa, banyak istighfar, banyak sedekah, disuruh sholat. Bahkan di zaman itu suruh merdekakan budak lagi. Itu saat gerhana itu. Ya, ini risalah kepada para orang-orang yang masih gemar melakukan dosa, terutama perzinahan, naudzubillah. Ya. Kemudian yang keempat risalahnya, hikmah gerhana itu. Allah Subhanahu wa taala ingin meluruskan akidahnya orang-orang jahiliyah yang sudah saya singgung di awal bahwa terjadi gerhana itu karena kematian seseorang atau karena hidupnya seseorang. Karena kebetulan gerhana matahari di zaman Rasul bertepatan dengan wafatnya putra beliau. Maka Rasul luruskan, enggak seperti itu. Bukan. Gerhana itu tanda-tanda kuasa Allah, sama dengan gempa, sama dengan tsunami, sama dengan yang lainnya. Hanya menakut-nakuti kita saja. Harusnya kita takut. Ya. Kemudian yang kelima risalahnya adalah bahwa terjadi gerhana ini adalah tadkiriyah. Mengingatkan kita bahwa gerhana ini diingatkan dengan kiamat. Karena nanti pada hari kiamat itu, bulan-bulan, semua bintang-bintang yang di langit itu semua akan dijatuh-jatuhkan, matahari dan bulan akan dikumpulkan dan akan digelapkan seperti layaknya gerhana. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Apabila pada hari itu mata terbelah karena ketakutan, terjadi gerhana bulan, matahari dan bulan dikumpulkan, kemudian digelapkan alam semesta. Jadi kalau kita mau berpikir bahwa gerhana ini muqaddimah kepada gerhana yang jauh lebih dahsyat, kapan itu? Ketika terjadi kiamat. Ya, jadi gerhana ini mengingatkan kepada kiamat sebenarnya. Kemudian yang terakhir, bahwa gerhana ini ada indhariyah. Indhariyah itu artinya kita diperingatkan oleh Allah. Diperingatkan oleh Allah. Setelah kemudian terjadi gerhana, kita sadar atau tidak? Pertanyaannya kan itu. Sadar atau tidak gitu? Lebih baik lagi atau tidak? Diperingatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah tidak mengutus gerhana kecuali untuk menakut-nakuti. Masa kita tidak takut, tidak sadar? Kok sudah ada gerhana masih tenang-tenang saja ya? Maka jangan seperti itu. Ya, karena gerhana ini dalam rangka indar, Allah sedang memperingatkan kita. Kita tidak tahu setelah gerhana ini ada banyak musibah, kita tahu. Tapi umumnya kan seperti itu. Kalau habis gerhana nanti ada aja musibah itu. Musibah besar. Dan itu sudah sering kita lihat di negeri kita kan. Kalau habis ada gerhana nanti ada apa saja kan. Kita tidak tahu. Ya, seandainya setelah terjadi gerhana itu, kemudian manusia sadar, kembali sholat, kembali beribadah, kembali baca Quran, hadir di majelis taklim, kembali bertobat kepada Allah, insya Allah tidak akan musibah setelahnya. Karena musibah itu terjadi karena kemaksiatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Diingatkan tidak ingat, ditakuti tidak takut. Wajar kalau seandainya dikirim banyak musibah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan seperti itu. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum, tidaklah ada musibah yang menimpa kalian kecuali karena ulah tangan kalian. Karena maksiat kalianlah terjadi musibah banyak. Setelah ditakuti malah nggak takut, diingatkan malah nggak ingat. Ya wajar banyak musibah akhirnya. Ya kalau musibah itu tidak menimpa kita, kalau menimpa kita. Ya, makanya ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, gerhana ini jadikan pelajaran. Jangan lewat begitu saja. Ada pelajaran hikmah di dalamnya. Kemudian pembahasan yang terakhir, ya. Apa yang harus dilakukan saat gerhana? Tadi saya sudah singgung. Pertama, banyak berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diperbaiki lagi, agar kita istiqomah lagi, ya. Kemudian yang kedua, banyak bersedekah. Bersedekah saat gerhana ini, banyak bersedekah. Sedekah itu tidak harus jutaan, ratusan juta. Ya, sekemampuan kita lah sedekah itu. Berapalah, 1.000, 2.000, yang penting ikhlas. Ya kan? Kita sedekah. Cari kotak masjid, cemplungkanlah di kotak masjid. Masjid banyak, musola banyak. Ya, atau mungkin ada tetangga yang fakir, yang miskin, kita kirim makanan saat gerhana itu. Karena itu salah satu penolak bala. Sedekah itu kan yang menjadikan kita tidak terkena musibah. Ya. Makanya orang sakit saja, cara mengobatinya salah satunya dengan sedekah kan. Kalau seandainya orang sudah ke dokter, sudah ke rumah sakit, sudah diruqyah, sudah macam-macam, masih juga penyakitnya tidak diangkat, kata Rasulullah, apa? Dawau mardokum bisadaqah. Obati orang sakit kalian dengan sedekah.
Nah, kalau keluarga antum ada yang sakit parah gitu ya, sudah ke dokter nggak sembuh-sembuh, arahkan, cobalah sedekah. Sedekah, boleh jadi dengan sedekah itu Allah hilangkan penyakitnya. Itu salah satu obat yang mujarab sebenarnya, sedekah itu. Dahulu ada seorang imam ahli hadis namanya Imam Hakim. Ma'ruf Imam Hakim, pengarang kitab Mustadrak, dan karyanya luar biasa. Dia punya luka, lukanya itu tidak pernah sembuh. Akhirnya dia datang kepada Imam As-Sabuni untuk didoakan, ya Imam, doakan saya, ajak murid-murid agar penyakit saya sembuh. Akhirnya kemudian salah satu muridnya Imam Sabuni mimpi malamnya berjumpa dengan malaikat, katakan kepada Hakim bersedekahlah dengan air. Akhirnya disampaikan kepada Imam Sabuni menyampaikan kepada Imam Hakim. Langsung Imam Hakim besoknya mencari tempat yang tandus, desa-desa yang kekurangan air, digalikan sumur, kemudian disedekahkan airnya. Dalam waktu yang singkat penyakitnya hilang. Artinya apa? Sedekah itu untuk menolak bala, menolak penyakit. Makanya Rasul mengatakan, dawau mardokum bisadaqah, obati orang yang sedang sakit dengan cara sedekah. Lah saat gerhana ini banyak sedekah. Kemudian yang ketiga, banyak istighfar. Karena Allah sedang menakut-nakuti kita. Kita tidak tahu malam ini kita mati atau tidak, kita tidak tahu. Malam ini kita musibah, kita tidak tahu. Yang jelas kita diingatkan. Banyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya kan? Kemudian yang keempat, ada syariat sholat. Harusnya tadi antum sholat kan itu ya. Sholat gerhana. Ya, di masjid-masjid alhamdulillah sekarang sudah ada himbauan untuk sholat di masjid-masjid kan itu. Pemerintah kita sudah menghimbau, ini waktunya maghrib sholat, harusnya ke masjid tadi, sholat gerhana. Karena Allah sedang menakut-nakuti kita, masa kita tidak sholat kan? Maka nanti kalau ada gerhana berikutnya, jangan seperti itu, jangan leha-leha. Ini Allah sedang menakut-nakuti kita. Karena sholat itu adalah pintu kita dengan Allah. Makanya panggilan azan sendiri ketika orang manggil sholat apa? Hayya alal falah, yuk kita menang. Masa kita tidak mau menang? Kita mau tidak mau selamat kan itu? Ya kita mau menang, mau selamat, caranya apa? Sholat. Makanya Rasul mengatakan, idza hajabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi itu kalau ada perkara yang menakutkan, langsung sholat. Dan ini kunci. Antum kalau ada masalah, cepat sholat. Insya Allah nanti setelah sholat Allah uraikan itu masalahnya. Tapi kalau nggak pernah sholat, masalah sebesar apapun nggak akan teruraikan. Karena Rasul mengajarkan, ya, idza hajabahu amrun fazi'a ila shalah. Kalau Rasul ada masalah besar, langsung sholat dia. Kenapa? Karena sholat itu hubungan kita dengan Allah. Di situ ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita disuruh beribadah dan meminta pertolongan kepada Allah. Sebesar apapun masalah, kalau ikut campur Allah di dalamnya, pasti diuraikan masalahnya. Sekecil apapun masalah, kalau Allah tidak ikut campur, susah keluar dari masalah itu. Sholat, ya kan? Kemudian juga kata Nabi SAW, kalau di zaman dulu diperintahkan untuk apa? Untuk memerdekakan budak. Mungkin sekarang tidak ada budak, tapi kita bisa bersedekah kepada fuqara wal masakin. Kita bisa membantu orang-orang yang susah kan itu saat gerhana. Kemudian juga besarkan, agungkan Allah. Fakabbiru kata Rasul, takbirlah, besarkan, agungkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika Allah menakuti kita tidak takut, Allah mengingatkan tidak ingat, itu namanya kita tidak mengagungkan Allah. Agungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara hikmah dan amalan saat gerhana. Dan ingat bahwa ambil pelajaran. Ambil pelajaran. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa manursilu bil ayati illa tahwifa, tidaklah kami utus tanda kuasaan Allah kecuali untuk menakut-nakuti. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita, di zamannya terjadi gempa hebat. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud menasihati orang-orang dan mengatakan, wahai manusia, Allah sedang mengingatkan kalian, maka ingatlah kalian kepada Allah. Jadi gerhana ini sedang diingatkan kita kepada Allah. Habis gerhana tobat. Ya, sekali lagi malam ini jangan sampai Anda melakukan maksiat. Kita tidak tahu ada masalah apa nantinya. Karena gerhana ini sedang ditakut-takuti kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Baik, kita buat tanya jawab kalau ada. Kalau nggak ada kita tutup. Ya. Silakan. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Kalau jenazah itu wajib masuk kuburan, Pak. Gimana kalau sampai berhari-hari? Nabi SAW mengatakan, asri'u bil janazah, segerakan untuk memproses fardu kifayah kepada jenazah. Kenapa? Alasannya disegerakan dikuburkan itu. Segera dimandikan,
dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Kenapa alasannya? Maka Nabi SAW menjawab, fa in taku khairan fa khairun tuqaddimuna wa in taku syarran fa syarrun tadaunahu fi riqabikum. Kalau jenazah ini orang baik, ya kan, maka itu kebaikan bagi jenazah, karena dia ingin cepat masuk kuburan, ditanya malaikat, sukses dari pertanyaan, masuk nikmat kubur. Pintu sorga dibukakan, dihantarkan pakaian, dihantarkan wewangian, dihantarkan makanan dari sorga, dan itu lebih nikmat dibandingkan dia di dunia. Senikmat apapun dunia, lebih nikmat kubur. Dan kalau dia meninggal seorang mukmin dan dia orang baik, itu sama dia dengan beristirahat dari dunia. Dunia ini tempat bala ujian. Kalau dia mati, selesai. Bagi orang yang beriman, dia akan tenang. Ya. Tapi kalau dia orang jahat, itu sama dengan meletakkan kejahatan di rumah kalian. Jadi kalau jenazah ini orang jelek, orang jahat, ya, dibiarkan berhari-hari, itu sama dengan membiarkan keburukan dalam rumah. Bagaimana kalau ketika dia tidak cepat dikuburkan, Allah azab, Allah timpakan bencana di dalam rumah itu karena ada jenazah itu. Siapa yang kena? Bukan dia saja. Makanya Allah mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa, takutlah kepada fitnah. Kalau sudah menimpa itu bukan orang jahat saja yang kena, orang baik di sekitarnya pun kena imbasnya. Makanya segerakan. Ya, Ustaz, oh nanti itu kasihan saudaranya belum datang dari Medan, dari Jawa, dari Padang, dari mana-mana. Nggak ada urusan dengan mereka. Mereka datang lo nggak manfaat bagi si mayat. Emang apa manfaatnya, dia sudah mati? Ya, kuburkan saja. Kalau dia datang ke kuburan berdoa, apa sulitnya? Ya, nggak ada urusan. Mau siapapun yang datang kepada jenazah orang jauh, itu nggak akan manfaat sama dia gitu. Yang manfaat bagi dia itu amal dia ketika masih hidup. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqah jariyah aw ilmin yuntafa bihi aw waladin shalihin yad'ulahu. Yang manfaat itu sedekah yang mengalir, kemudian ilmu yang bermanfaat yang disebarkan, kayak kajian seperti ini nih. Antum sebarkan lagi, ditulis, diringkas, ya, kemudian disebarkan di WA ke grup-grup. Nah, itu ilmu yang bermanfaat. Atau Anda jadi anak yang soleh atau punya anak yang soleh, mendoakan ke orang tuanya. Kalau nunggu orang itu nggak ada manfaatnya, kan itu. Kasihan nanti si Anu nggak bisa lihat, itu kan terakhir. Nggak ada manfaatnya. Segerakan. Ya, segerakan. Makanya dalam langkah jenazah saja suruh cepat. Jadi suruh cepat kita ini. Karena dikhawatirkan kalau dia orang baik, kita zalim kepada dia. Kok nggak disegerakan? Harusnya dia sudah dapat nikmat kubur. Kan kita zalim sama si mayat akhirnya kan. Kalau dia orang jahat, sama saja meletakkan keburukan di rumah. Gimana kita meletakkan keburukan di rumah? Mana akalnya? Segerakan dia. Supaya tidak terkena imbas ke yang lain. Ya memang itu syariatnya seperti itu. Disegerakan. Asri'u bil janazah, kata Rasul. Segerakan jenazah itu. Jangan dibiarkan. Ya. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi? Hah? Sudah? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan malam ini, malam gerhana, bisa kita petik hikmah dan pelajarannya. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran gerhana ini, karena ini datangnya pun jarang-jarang. Allah sedang mengingatkan kita. Boleh jadi mungkin gerhana tahun kemarin, selama setahun ini kita banyak dosa, karena kita tidak tahu. Dengan gerhana itu kita diingatkan tobat, gitu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.